Oke, jadi bagaimana episode kelima dari animenya si Siesta? Salah maksudku animenya dari Licorice Recoil yang penuh banget informasi yang benar-benar sangat sus banget gitu kan. Ya jadi aku baru lihat tadi di Station, baru nonton satu kali dan kayaknya aku bakalan nonton lagi beberapa kali di ya website atau websub karena memang di sana tuh translatannya tuh lebih jelas dan lebih mudah dicerna gitu kan. Karena di Station aku agak kesulitan dengan translate-nya. Jadi intinya ada beberapa hal yang menarik banget yaitu mengenai si Alan, Alan lagi gitu kan. Jadi ini organisasi benar-benar sudah ya sus banget lah, udah sangat-sangat tidak bisa kita bela lagi gitu kan. Karena ya di sini intinya ceritanya itu adalah C1 tuh dapat klien dan harus jalan-jalan dan kliennya itu mengalami yang namanya itu sebuah ketergantungan dengan alat dan robot dan mesin segala macam teknologi yang kemungkinan besar itu diproduksi sama Alan organisasi gitu kan. Dan si Kurumi itu udah sadar sih dari awal-awal, tapi ya karena si Kurumi ini tuh orangnya santuy banget gitu kan, jadi dia nyantai aja gitu kan dan lihat bagaimana perkembangan dari misi tersebut gitu kan, apa sih tujuannya gitu. Nah, jadi setelah Chisato Takina pergi gitu kan ngantar ini kakek-kakek buat keliling-keliling tuh si Mika sama Chisato tuh mulailah gitu kan yang namanya tuh kerja gitu kan sama Mizuki juga. Dan di sini ya seperti apa kata Mika, nggak ada hal yang bisa disembunyikan dari si Well Not atau si Kurumi, yang karena memang Kurumi itu benar-benar loli yang sangat-sangat cerdas banget gitu kan, dan ya dengan sedikit dan satu dua kata dia udah mengerti mengenai C1 yang ternyata itu mendapatkan ya dibilang transplantasi jantung atau mungkin ya jantung buatan yang mungkin itu adalah salah satu teknologi alan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya si C1 gitu kan, dan si Takina juga penasaran dengan hal tersebut dan terus memastikan hal tersebut gitu kan, sampai akhirnya kita tahu kebenaran dan ada musuh baru si Jin yang ternyata Jin juga adalah mantan rekannya atau mantan anak buahnya dari si Mika, dan waktu di akhir juga si Mika juga ketemuan sama Jin gitu kan, kalau di Station sebut nyantennya itu Jin nama karakternya gitu kan, jadi nanti bakalan dikonfirmasi lagi gitu kan. Nah setelah Mika ngomong sama Jin dan Jin juga memastikan bahwa ya saat itu aku masih ini masih jadi bawahan, nggak mungkin aku berontak gitu kan, dan dengan pernyataan seperti itu ternyata kemungkinan Mika pun shock, jadi ada orang lain yang mensabotase informasi tersebut yang ngebuat Mika mulai curiga sama si Shinji gitu kan sebagai orang yang tergabung dalam alan organisasi gitu kan. Apakah nantinya bakal ada benang merah yang sangat ketat banget, dan kalau melihat video promosinya kan ada tuh satu scene dimana si Takina itu balik-balik kehujanan terus nggak ada C1 di sana, dan apakah C1 tuh harusnya sudah mati, karena aku lihat di kolom komentar ada yang ngomong tuh katanya C1 tuh apa ya kayaknya udah mati di beberapa tahun yang lalu dan dia di apa ya ditolong dihidupkan lagi dengan kemampuan teknologinya dari si Alan. Ya itu sangat fantasi sekali gitu kan, tapi ya dengan sedikit plot yang agak dimodernisasi kayaknya itu bisa masuk lah gitu kan. Ya jadi ya itu benar-benar informasi dan fakta yang sangat 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 sus banget, karena C1 ternyata tuh bergantung kepada yang namanya tuh teknologi alan yaitu jantung buatan gitu kan. Nah, ngomong-ngomong soal jantung, ini kalau beneran C1 itu punya masalah jantung dan jantungnya itu adalah jantung buatan, aku ingat satu anime lagi yaitu Robotic Notes dari pihaknya Mages juga, dan itu berhubungan sama jantung dan itu bisa dikaitkan teorinya itu kenapa C1 bisa menghindari beberapa peluru yang mengarah kepadanya karena memang waktu berjalan mundur gitu kan. Jadi nanti aku bakalan coba rewatch dan aku bakalan coba apa ya cocok logikan mengenai anime Robotic Note sama si Licorice Recoil mengenai kemampuan dari C1 yang bisa menghindar dari gempuran peluru lah. Jadi ini benar-benar episode yang luar biasa. Jadi ya C1 cosplay Siesta ya. Jadi dia ikut-ikutan jadi seniornya Siesta gitu kan. Nah, terus yang terakhir ya ditutup dengan si Kirito ya, si Majima yang benar-benar waduh, ini benar-benar pilihan yang psikopat banget gitu kan, seperti yang kita duga di sebelumnya tuh dia ngincar Licorice yang rang 3 terus digangbang gitu kan di tengah jalan, benar-benar sadis banget. Dan ya mungkin aku bakalan nonton lagi, dan ya adegan favoritku mungkin ini ya, favoritku ya mungkin Majima ya di bagian akhir tuh benar-benar kayak wah ini benar-benar pilihan yang psikotes gitu. Jadi ya bagaimana menurut kalian, bagian mana yang kalian suka, dan mungkin aku bakalan tonton berulang-ulang lagi dan sambil nunggu bajakannya, dan ya aku bakal buat teori lagi dan tungguin aja, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.